Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tema yang berjudul pengembangan media pembelajaran non-konvensional. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran non-konvensional. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik itu berupa alat, lingkungan, ataupun kegiatan yang direncanakan atau dikondisikan secara sengaja yang dapat menyalurkan pesan pembelajaran guna terjadinya proses pembelajaran pada siswa untuk tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Jadi yang dimaksud dengan media pembelajaran non-konvensional ini adalah sebuah media pembelajaran yang berbasis internet, email, media sosial, dan komunitas virtual yang juga dapat dimaksimalkan untuk komunikasi, membangun kreativitas, dan mendapatkan feedback. Media pembelajaran non-konvensional ini berkembang semakin luas, baik dari sisi aplikasi maupun pengguna, sehingga perlu diatur tata laksanaannya. Media pembelajaran non-konvensional merupakan segala sesuatu alat elektronik yang dapat digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para peserta didiknya. Kemudian pengembangan media pembelajaran non-konvensional ini, pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap atau retensi belajar. Namun, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual, kurang perhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi, dan evaluasinya. Jadi dengan masuknya pengaruh teknologi audio pada sekitar abad ke-20, alat visual untuk mengkongkitkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal dengan audiovisual atau audiovisual aids atau AVA. Bermacam peralatan dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan ajaran kepada siswa melalui penglihatan dan pendengaran untuk menghindari verbalisme yang masih mungkin terjadi kalau hanya digunakan alat bantu visual semata. Selanjutnya, macam-macam media pembelajaran non-konvensional terbagi menjadi dua. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh terbagi menjadi tiga. Yang pertama, komunikasi satu arah atau simplex. Yang kedua, komunikasi dua arah atau duplex. Yang ketiga, komunikasi semi dua arah atau half duplex. Contoh telekomunikasi yaitu e-learning, yang artinya suatu proses pembelajaran berbasis digital yang menggunakan bantuan dari perangkat elektronika seperti komputer dan handphone. Karakteristik e-learning yaitu yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Yang kedua, memanfaatkan media komputer. Yang ketiga, menggunakan materi pembelajaran untuk dipelajari secara mandiri. Yang ketiga, materi pembelajaran dapat disimpan dalam komputer. Yang kelima, memanfaatkan komputer untuk proses pembelajaran dan juga untuk mengetahui hasil kemampuan belajar. Selanjutnya, manfaat e-learning. Yang pertama, dapat meningkatkan komunikasi dengan pendidik lainnya. Yang kedua, lebih banyak materi pembelajaran yang tersedia dan dapat diakses tanpa memperhatikan ruang dan waktu. Yang ketiga, berbagai informasi dan materi terorganisir dalam salah satu wadah materi pembelajaran online. Selanjutnya, fungsi e-learning ada tiga. Yang pertama, suplemen. Yang kedua, komplement. Yang ketiga, substansi. Yang pertama, suplemen, yaitu jika dua siswa memiliki kebebasan
memilih apakah akan memanfaatkan materi elektronik atau tidak. Yang kedua, komplement, yaitu jika materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk memenuhi materi pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Yang ketiga, substansi, yaitu jika e-learning dilakukan sebagai pengganti kegiatan belajar. Yang kedua, yaitu media berbasis mikroprosesor. Seperti yang pertama, computer assisted instruction, yaitu media bantu pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual. Contohnya, siswa dapat berinteraksi langsung dengan sistem komputer yang dirancang oleh guru. Yang kedua, permainan komputer, yaitu permainan video yang dimainkan dalam komputer pribadi. Yang ketiga, sistem tutor intelijen, yaitu pengajaran dengan bantuan komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan siswa. Yang keempat, pembelajaran aktif, yaitu pembelajaran yang memperbanyak aktivitas siswa dalam mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber. Yang kelima, hypermedia, yaitu media yang tidak hanya memuat teks saja, namun juga foto, audio, video, dan grafis komputer yang berhubungan dengan topik tertentu. Yang keenam, video disk, yaitu format digital standar untuk menyimpan gambar video dalam cakram padat. Selanjutnya, media non-konvensional dikelompokkan menjadi 6 jenis menurut Camp dan Dayton. Yang pertama, overhead projector atau OHP, yaitu peralatan yang sederhana yang hanya menggunakan sistem lensa dan elektrik. Fungsi OHP yaitu untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi. Yang kedua, rekaman audio tape adalah sebuah bahan pengajaran yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa. Yang ketiga, slide dan film strip adalah media visual yang diproyeksikan melalui alat yang disebut proyektor slide. Yang keempat, penyajian multi-image, yaitu media yang dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Contohnya seperti lukisan, gambar, dan foto yang menunjukkan suatu benda. Yang kelima, rekaman video atau film, yaitu gambar-gambar dalam frame yang diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis. Contohnya, film dalam bioskop. Yang keenam, komputer, yaitu mesin yang dirancang khusus untuk memanipulasi yang diberi kode. Komponen dasar dalam komputer meliputi input, prosesor, penyimpanan data, dan output. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari anggota kelompok sebelumnya, yaitu kelebihan dari media pembelajaran non konvensional. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihannya dahulu. Yang pertama, memungkinkan akses informasi ke banyak narasumber. Melalui akses informasi ini bisa dari aplikasi WhatsApp, itu bukan biasanya ada yang memberikan informasi. Yang kedua, hampir semua tema dapat diperoleh melalui internet juga. Yang ketiga, bisa menjajah dunia dari rumah, sekolah, kantor, dan perusahaan. Yang keempat, adanya fasilitas untuk berinteraksi dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia yang tertarik pada tema yang sama. Ya, biasanya seperti dalam internet biasanya itu kan ada pembahasan yang menarik. Fasilitasnya ya bisa jadi dari aplikasi WhatsApp atau internet juga bisa. Yang kelima, merupakan komunikasi dua arah. Dua arah, tanya jawab, ngobrol. Ya seperti aplikasi WhatsApp itu kan tanya jawab dua arah kan. Ya melalui video call itu. Yang kedua, kelemahan dari pembelajaran media non konvensional itu ada 3 ya. Yang pertama, biayanya mahal.
karena untuk mengoperasikannya membutuhkan yaitu komputer, ISP, dan jaringan seluler. Maksud dari ISP itu kan Internet Service Provider. Contohnya itu ya seperti kartu jaringan kayak Telkomsel, Indosat, Tri, dan lain-lain. Dan yang kedua, diperlukan kemampuan mengoperasikan komputer. Ya seperti memfasilitasi komputer, menggunakan fasilitas komputer dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, dibutuhkan ketelitian terhadap informasi yang ada, periksa kebenarannya, sebab tidak semua informasi yang selalu benar atau baik untuk kita. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan dari saya maupun anggota kelompok saya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.